Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membagikan hasil presentasi di mana? Saya salah. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok akan membagikan hasil progres dari artikel kami yang berjudul Fungsi Bahasa Slang dalam Komentar TikTok Pemberitaan Patung Macan Putih pada akun Liputan 6 SCTV. Di sini kami beranggotakan. Yang pertama saya persilahkan. Untuk progres, kami sudah menyelesaikan beberapa tahap, termasuk pendahuluan, metode penelitian, dan juga sebagian dari pembahasan. Untuk beberapa bagian yang belum itu yaitu abstrak dan kesimpulan, karena kami masih mencari data dan juga menyimpulkan dari data tersebut. Next. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi latar belakang penelitian ini yaitu akun Liputan 6 SCTV mengunggah konten pemberitaan patung macan putih yang berbentuk tidak lazim atau unik. Nah, sontak hal tersebut menarik perhatian warganet di platform TikTok. Nah, konten yang cukup ramai ditonton memiliki komentar yang menarik untuk dianalisis. Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap fungsi sosial pada slang yang terdapat dalam kolom komentar. Lanjut. Nah, teori yang digunakan adalah teori dari Roman Jacobson untuk mengklasifikasikan fungsi bahasa pada slang. Terdapat 6 fungsi, yaitu fungsi referensial, fungsi emotif, fungsi poetik, fungsi fatik, fungsi konotatif, dan juga fungsi metalingual. Terdapat 2 penelitian terdahulu, seperti variasi bahasa slang pada komentar postingan akun Instagram Awkward yang dilakukan oleh Anggraini dan Suhartono. Kemudian ada penelitian fungsi slang dalam media sosial Twitter, pendekatan sosiolinguistik dari Fadli, Kasmawati, dan Mastur. Rumusan masalah artikel yang akan kita kerjakan ada 3. Yang pertama, bahasa slang apa saja yang digunakan dalam komentar. Kemudian, apa fungsi dari bahasa slang yang digunakan. Kemudian, apa makna atau maksud dari bahasa yang digunakan dalam komentar TikTok tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada arah penelitian. Di sini ada 2 arah penelitian. Yang pertama yaitu mengklasifikasi bentuk bahasa slang berdasarkan jenis. Contohnya itu seperti emosi, fonologis, kreatif, dan campuran bahasa. Yang kedua ada menganalisis fungsi sosial bahasa slang menggunakan teori, mohon maaf ini masih belum saya ganti, menggunakan teori yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data, yaitu memperbanyak komentar dari konten TikTok @liputan6 SCTV. Yang kedua, melakukan pengkodean data secara sistematis, seperti mengkelompokkan slang berdasarkan bentuk dan fungsi bahasa, yang nanti akan dibentuk seperti tabel. Yang ketiga, menganalisis data menggunakan teori Roman Jacobson, mengidentifikasi fungsi referensial seperti emotif, konotatif, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan interpretasi makna dalam konteks sosial, yaitu memahami tujuan, emosi, dan respon warganet. Dan yang terakhir yaitu menyusun hasil dan pembahasan. Penelitian menyajikan temuan dalam bentuk deskriptif dan tabel analisis.
Selanjutnya, Selanjutnya ada metode yang kami pakai dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan ini itu dimaksudkan untuk mengungkapkan fungsi penggunaan data science secara mendalam dalam lingkup media sosial. Dan pula tahapan dari analisis kami, yaitu yang pertama reduksi dan identifikasi data, di mana seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi seluruh unsur slang yang ada di dalamnya. Kemudian ada pengodean tematik pada data, yaitu pengolahan setiap data untuk dikodekan sesuai dengan fungsi dalam teori sosiolinguistik. Kemudian ada klasifikasi dan pemetaan, di mana data yang telah dianalisis dipetakan untuk menentukan pola dan hubungan antar fungsi yang kemudian nantinya akan dijadikan dalam pembahasan. Lalu ada kesimpulan dan verifikasi. Di sini kami mengambil kesimpulan dari data yang dilakukan dan melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan dari informasi. Berikut untuk data-data yang kita temukan atau kami temukan, ada beberapa contoh yang kita pakai. Jadi kami memakai 15 untuk data awal. Next. Kendala dan solusi yang kami temukan, kendalanya kesusahan mencari jurnal berbahasa Indonesia yang membahas teori yang digunakan, sedangkan jurnal bahasa Inggris sedikit yang aksesnya gratis. Terjadi kesalahpahaman teori antar anggota, kesalahan penggunaan teori. Solusinya menggunakan pendapat dari artikel atau jurnal peneliti lain dan bantuan AI untuk mencari jurnal. Melakukan komunikasi antara anggota agar sejalan dan merevisi ulang. Baik, sekian dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.